Yo, what's up? Welcome back to podcast Cerita Sejarah, podcast yang menceritakan berbagai sejarah di dunia. Masih bersama aku Agam yang akan menemani kalian 5 menit ke depan. Jadi gimana kabar kalian guys? Pastinya sehat nih ya. Jadi ya, selamat datang di episode ketiga Cerita Sejarah. Jadi seperti yang udah aku bilang pada episode kedua kemarin, kalau episode ketiga kali ini akan sedikit berbeda. Jadi sebenarnya kita masih akan membahas mengenai peradaban manusia. Tapi bukan peradaban awal di dunia. Jadi apa dong? Jadi kita akan membahas mengenai mengapa peradaban barat lebih maju. Nah, kira-kira kenapa nih ya? Bahkan saat ini negara-negara yang mendominasi itu kebanyakan negara barat. Penasaran kan? Mari kita cari tahu deh. Yo. Ngomongin tentang perbedaan peradaban dunia, mau tidak mau kita pasti akan menyentuh persoalan rasisme. Contohnya di lingkungan kita sendiri, mungkin teman-teman kamu atau keluarga kamu masih ada yang percaya bahwa orang-orang Eropa dan Amerika itu bisa lebih maju karena secara genetik, ras-ras mereka itu lebih pintar daripada ras-ras lainnya. Nah, pandangan tersebut tentunya salah. Noah Rosenberg dalam tulisannya Genetic Structure of Human Population menjelaskan bahwa 99,9% kode genetik manusia dari semua ras itu ternyata sama. Nah, karena temuan ini, saat ini banyak ahli biologi yang menganggap bahwa perbedaan ras tidak akan bisa merepresentasikan variasi genetik manusia. Nah, terus kenapa peradaban barat bisa tiba-tiba lebih maju? Terutama setelah era kolonialisme. Nah, ada pandangan menarik dari Philip Hoffman dalam tulisannya atau bukunya yang berjudul Why Was It Europeans Conquered the World? Jadi ia menjelaskan bahwa sejarah pertempuran menjadi alasan yang pertama. Jadi sebuah perusahaan Belanda bernama Northcote membuat sebuah peta yang mencatat semua perang dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai saat ini. Nah, dalam peta tersebut, daerah yang paling sering terjadi peperangan adalah benua Eropa. Terus, kenapa itu penting? Nah, lebih lanjut, Hoffman menjelaskan bahwa karena orang-orang Eropa ini lebih sering melalui perang dibanding wilayah lain, membuat mereka menjadi memiliki pandangan yang lebih kompetitif. Ditambah lagi kondisi geografis di wilayah bumi utara atau wilayah Eropa yang dingin dan cenderung tidak sekaya wilayah ekuator dari sisi bahan makanan dari sumber tanaman. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan di Eropa pada masa lalu perlu melakukan ekspansi besar untuk memperkaya dirinya. Karena itu, kerajaan-kerajaan barat sangat mengutamakan pentingnya pembangunan tenaga militer dan pertahanan negara. Di satu sisi lain, seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan tersebut kian sadar bahwa satu-satunya cara untuk menang kompetisi dan aman dari ancaman adalah dengan mendominasi tetangganya. Caranya adalah dengan melakukan invasi ataupun pendudukan. Pandangan seperti ini terbawa turun-temurun selama ribuan tahun dan juga menjadi benih penjajahan imperialisme dan kolonialisme barat itu sendiri. Jadi bisa dibilang faktor kompetitif inilah yang membuat peradaban barat ini bisa lebih maju. Nah, kemudian alasan yang kedua bisa diambil dari buku Remy Brock yang berjudul Eccentric Culture. Remy percaya bahwa peradaban barat sebenarnya adalah gabungan dari berbagai inovasi terbaik di dunia. Namun, alih-alih mengembangkan untuk hal-hal yang berguna bagi semua orang, perkembangan sains barat selalu didasarkan pada ide ekspansi dan kerap digunakan untuk kekuatan militer. Dan kalau diperhatikan, pernyataan Remy ini ada benarnya. Penemuan bubuk mesiu misalnya. Mayoritas sejarawan percaya bahwa Tiongkoklah yang pertama kali menemukan mesiu. Yang menariknya, dalam pandangan Taoisme, bubuk mesiu ini tidak ditemukan sebagai sebuah bahan senjata, melainkan sebagai salah satu produk pencarian ramuan keabadian. Namun ketika peradaban barat mengenal mesiu, mereka justru malah mengembangkannya jadi senjata yang begitu merusak. Nah, kemudian untuk alasan yang ketiga, kita bisa kembali merefleksikan pada pandangan Philip Hoffman yang menilai bahwa peradaban barat sebenarnya tidak pernah lebih maju dari yang lain. Barat hanya lebih tega dan lebih berani mendominasi peradaban lain di dunia. Era kolonialisme jadi bukti terkuatnya.
Ironisnya, justru peradaban barat lah yang paling sering mengklaim sebagai pelopor demokrasi dan ide liberalisme. Ngomong-ngomong, itulah sejumlah alasan mengapa peradaban barat bisa mendominasi dunia. Kita memang sering dibuat terpesona akan pencapaian yang dimiliki negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal banyak kerajaan-kerajaan di Asia dan Afrika yang dalam sejarahnya tidak kalah dari kekuatan kerajaan-kerajaan di Eropa. Contohnya seperti Tiongkok, yang pernah menjadi superpower dunia pertama pada abad ke-18. Ketika puncaknya kala itu, Tiongkok bahkan disebut memiliki kekayaan 6 kali lebih besar daripada kerajaan Inggris, yang notabene adalah kerajaan dengan ekonomi terbesar di Eropa. So, sudah 5 menit aku menemani kalian dalam podcast cerita sejarah episode 3 kali ini. Untuk episode kedepannya, episode keempat, kita akan membahas mengenai peradaban lagi nih. Peradaban apa? Tunggu saja di episode 4 ya. Itu saja deh. Oke, jadi aku pamit undur diri dan see ya. Bye-bye.